Terus itu ukurannya. Ukurannya segini. Dengan menabung saja tidak akan membuatmu kaya, tetapi menabung dapat mengatur keuangan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Risa Haryana. Video tentang kegiatan sehari-hari, memasak, budgeting, dan juga liburan. Video ini aku ambil sekitar bulan Juli kemarin, waktu tahun ajaran baru. Ini habis jemput kakak Fatan dari sekolahnya. Karena sebagai siswa baru harus melengkapi registrasi, jadi ke tempat foto dulu, lanjut ke tukang cukur rambut karena Devai rambutnya sudah gondrong dan akan mulai masuk sekolah juga. Dan dari sini lanjut lagi ke tempat optik karena kakak Fatan ngerasa penglihatannya sudah nggak begitu jelas, jadi kita mau cek-cek mata kakak Fatan. Masya Allah, tabarakallah. Oke deh, kita lanjut ke budgeting dana pendidikan ya Bun. Begitu pentingnya dana pendidikan, apalagi di saat ini banyak sekali harga-harga yang semakin mahal, otomatis juga berpengaruh pada dana pendidikan yang setiap tahunnya juga selalu ada peningkatan biaya pendidikan. Apalagi kayak aku ya Bun, anaknya udah 2, yang satu sudah SMA dan yang satu masih di SD. Otomatis nih berasa kejar-kejaran banget sama dana pendidikan. Tapi ya disyukuri aja, dijalani aja. Rezeki gak akan kemana, tetap berhusnuzon pada yang maha kuasa. Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah yang maha kuasa ya Bun ya. Jadi gak usah takut, insya Allah ada saja rezeki. Dan apalagi ada juga yang namanya rezeki buat anak ya. Yang terpenting adalah tetap berikhtiar, itulah yang utama. Mungkin ada yang bingung ya, untuk dana pendidikan enaknya nabung emas atau nabung cash ya. Aku sendiri sudah ngalamin untuk nabung cash pada saat itu. Ya memang betul nih, agak berani juga aku nabung cash ya pada saat itu. Karena benar-benar harus bisa mengatur dan menyimpan keuangan itu. Alhamdulillah bisa aku jalanin pada saat itu gitu. Dengan menabung cash. Tapi resikonya untuk menabung cash, biarpun kita ada rekening tabungan, menurut aku pribadi, karena aku orangnya nggak bisa nyimpen keuangan ya sebetulnya, itu lumayan banyak yang kepake sampai nggak kerasa. Jadi pada saat itu nabung pendidikan untuk jangka pendek anakku saja, untuk anakku yang pertama saja. Nah setelah belajar sana sini dan alhamdulillah ya, karena aku juga masih belajar ya Bun, makanya itu kalau ada salah-salah maaf ya. Dan boleh juga kalian share di komentar aku, atau boleh juga kasih kritik atau saran buat aku, karena aku bukan ahli keuangan. Ini hanya sharing saja apa yang sudah aku alami. Oke deh, terus untuk menabung emas bagaimana? Oh iya, untuk menabung emas ini aku baru sekitar COVID kemarin lah, sekitar 2 tahunan yang lalu aku baru paham dengan emas. Karena yang selama ini aku tahu adalah kan emas perhiasan. Emas perhiasan yang aku selalu berpikir kalau menabung emas perhiasan jika dijual kan harganya turun ya, karena pengaruh dari gram-gramannya atau karatnya itu turun. Ternyata emas perhiasan ini bisa naik ya dengan yang 24 karat. Nah, terus kalau untuk logam mulia bagaimana? Logam mulia bisa turun kalau kegores atau rusak. Aduh sayang banget ya Bun ya, kita punya logam mulia udah susah-susah jadi payah beli kesana kemari bisa rusak begitu aja. Aduh jangan deh Bun, lebih baik kita simpan sebaik mungkin ya, karena itu adalah tabungan. Dan juga buybacknya itu tinggi karena dipres, jadi resikonya tuh lebih rendah kalau untuk logam mulia. Selain itu juga keuntungan logam mulia itu tahan terhadap inflasi. Jadi logam mulia ini bisa stabil harganya, tidak terpengaruh dengan inflasi yang sedang terjadi. Contohnya nih, biaya anak sekolah ya. Waktu
waktu tahun 2012 misalnya nih ada satu sekolahan, pada tahun 2012 itu biaya masuk sekolah itu sekitar 5 juta. Nah terus kita mau rencana masukkan anak itu pada tahun 2021, itu biaya masuk sekolah itu sudah berbeda. Jadi kita jangan terpaku atau terpatok dengan biaya masuk anak sekolah pada tahun 2012, dan tentunya pada tahun 2021 itu otomatis ada peningkatan. Misalnya nih 2021 itu sekitar, dan itu ya sekitar 8 juta. Jadi ada peningkatan biaya masuk sekolah itu sekitar 3 juta. Jika dalam bentuk uang itu sangat mudah terkena inflasi karena banyak harga-harga yang melambung tinggi. Otomatis jika menabung cash itu pasti akan terpengaruh dengan inflasi. Tapi jika dalam bentuk emas, kita sesuaikan juga dengan kebutuhan yang akan digunakan. Seperti misalnya tuh kita perhatikan jarak usia anak. Seperti anakku yang pertama itu kan dia masuk sekolah SD itu waktu itu pada tahun 2013. Sedangkan anakku yang kedua ini masuk sekolah SD itu tahun 2021. Jadi kan jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 8 tahun jaraknya mereka. Otomatis biaya pendidikan pun akan berbeda, dan maka dari itu akan berpengaruh dengan tabungan yang kita miliki. Aduh bun, anaknya baru 2, jaraknya jauh, udah berasa berat ya. Tapi ya itulah amanah dari Allah yang Maha Kuasa ya, harus kita jaga, harus kita didik dan kita rawat. Masya Allah, tabarakallah. Terus kita survei dulu kemampuan kita dalam menabung dan kemampuan kita dalam menyekolahkan anak di sekolah tersebut. Jangan mentang-mentang aku mau sekalian anakku di sini, tetapi ternyata biayanya sangat mahal sekali, sangat tinggi. Sedangkan dana tabungan kita nggak cukup buat masukin anak ke sekolah tersebut. Jadi menurut aku ya, pengalaman aku juga itu nggak usah terlalu memaksakan diri. Semampunya kita aja dalam menyekolahkan anak. Tapi pastinya orang tua ingin yang terbaik ya bun ya buat anak-anaknya. Maka itu tetap kita terus berikhtiar aja. Dan terus kalau anaknya yang belum sekolah, itu kita bisa mulai belajar menabung dari sekarang tuh, seolah-olah kita tuh membayar SPP. Misalnya tahun ini kenaikan SPP itu misalnya sekitar 400.000 tiap bulan. Oke, kita sisihkan aja 400.000 setiap bulan sampai si anak itu mulai masuk sekolah, dan pastinya nggak akan terasa tabungan untuk SPP anak itu, seolah-olah membayar SPP anak kita sudah sekolah padahal anaknya belum sekolah, tapi tahu-tahu tabungan sudah banyak gitu ya bun ya. Nah terus juga tentukan waktunya tuh, tentukan si anak itu mau masuknya kapan, tahun berapa, dan sekolahnya di mana, dan apakah tabungan kita dari tahun tersebut sampai tahun sekarang itu cukup atau tidak, atau dari tahun sebelumnya sampai tahun anak akan masuk sekolah itu cukup apa enggak gitu tabungannya. Nah itu juga harus diperhatikan ya bun ya. Aduh, panjang sekali penjelasan dari Bunda ini ya Allah. Gak apa-apa ya bun, mudah-mudahan bisa dimengerti dan paham ya. Karena ini adalah hanya sharing menurut pendapat aku saja yang udah pernah dialami. Oke deh, next kita lanjut ke yang berikutnya. Selain itu, logam mulia juga yang aku suka itu karena dia tidak pakai surat berbentuk fisik begitu, surat-surat sertifikat gitu, tapi hanya dengan serti-i untuk logam mulia itu. Aku lebih suka itu. Dan juga untuk logam mulia ini lebih mudah dicairkan. Dan juga selain mudah dicairkan juga,
Jadi kalau untuk logam mulia ini dia bisa dijual kembali ke butik Antamnya atau ke toko emas ya. Kalau untuk aku sendiri sih aku lebih suka beli ke butik Antamnya. Karena selain lokasi rumahku dekat dengan Antam, itulah keuntungan aku bisa menabung logam mulia karena tempatnya itu terjangkau. Butik Antamnya itu terjangkau. Makanya kita harus bisa jeli-jeli tabungan apa yang akan kita gunakan untuk dana pendidikan anak-anak kita ya Bun ya. Oh iya, sebelumnya tadi aku belum menyapa kalian dulu ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala usaha dan segala hajat kalian dijabah oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut untuk menabung cash yang waktu awal dari tadi aku udah bilang ya, udah cerita. Untuk menabung cash ini memang butuh keberanian ya, karena kita menabung dalam bentuk uang, lembaran uang yang bisa setiap saat, kapanpun bisa kita gunakan. Nah, dari situlah kita harus benar-benar bisa menguatkan iman kita untuk terbebas dari godaan-godaan, untuk bisa menahan diri dari godaan-godaan yang namanya belanja-belanja online segala macam itu, atau belanja-belanja di mall yang seperti itu. Nah, tapi saranku untuk menabung cash itu mungkin bisa untuk yang memang balik lagi ya ke diri kita masing-masing. Kita lebih senang menabung cash atau menabung emas dalam bentuk perhiasan atau logam mulia. Di sini balik lagi yang tadi aku bilang, aku hanya sharing aja di sini. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, untuk yang menabung cash ini mungkin tabungannya itu bisa dipisahkan dari sinking fund. Jadi jangan digabung dengan tabungan yang sinking fund yang sudah kita jalankan. Tetapi memang benar-benar khusus mana yang untuk tabungan pendidikan. Atau misalnya mau buka rekening di bank, kalian bisa buka tabungan pendidikan untuk anak. Aku sendiri pun juga ada tabungan cash dalam bentuk di rekening di bank, dan juga ada tabungan dalam bentuk emas di apa yang aku lagi lakukan sekarang ini. Nah, terus untuk menabung cash ini mulailah dengan nominal semampunya. Jadi kita mulai nabung dengan semampu kita, nggak perlu kita memaksakan diri harus nominalnya besar atau bagaimana, tetapi menabunglah dengan nominal kecil dulu. Dan jika kita ingin menabung emas, boleh kita menabung dulu dalam bentuk cash sedikit demi sedikit. Nah, jika memang nominalnya sudah mencukupi untuk membeli emas, kita bisa baru kita bisa membeli emas tersebut. Jadi nggak usah memaksakan diri. Nah, ini contoh buku tabungan anak-anak aku, karena anakku 2, jadi aku buka 2 rekening buat mereka. Khusus itu untuk tabungan, dan kebetulan aku juga tidak memegang yang namanya anjungan tunai. Jadi kalau mau mengambil itu memang harus ke bank. Jadi nggak bisa ngambil dimanapun atau sembarangan. Dan ini adalah emas Antam yang aku beli waktu 2-3 tahun yang lalu. Aku beli emas Antam itu dengan cara menyicil. Pertama aku beli dulu yang waktu itu beli yang 2 gram, terus akhirnya aku beli yang setengah gram. Jadi memang semampuku gitu. Kalau uang tabunganku sudah cukup, ya aku belikan gitu. Tapi tetap harus konsisten ya Bun ya, balik lagi ke situ. Nah, terus ini juga aku buat challenge lagi, bukan challenge lagi, memang baru ini aku bikin challenge. Belum pernah aku bikin challenge, jadi aku hanya menabung cash gitu aja, nggak pernah aku buat challenge. Tapi aku buat challenge ini baru sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, mudah-mudahan sharing-sharingku ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf sekali lagi jika memang ada salah-salah baik dalam kata ataupun penulisan, karena
kembali lagi saya bukan ahli keuangan, saya bukan ahli peremasan, tapi di sini saya hanya sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan. Kalaupun memang ada salah-salah, ada saran atau kritik, boleh teman-teman share di kolom komentar aku ini ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah like, subscribe di video aku. Untuk yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya, biar aku bisa lagi biar aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya, biar aku bisa lebih berkreativitas lagi dengan berkreativitas yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Oke deh teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyimak videoku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dipanjangkan umur kalian dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala usahanya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.